Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku, di mana saja kalian berada, semoga sehat-sehat selalu. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambahan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan isi kandungan hadis bab 41, 42, dan 43, yaitu tentang orang munafik pandai membaca Al-Quran dan pandai berceramah. Para siswaku yang kami sayangi, pada bab ini kami menyampaikan diantaranya adalah satu, pengertian Al-Qura dan Al-Bayan. Yang kedua, 7 bacaan Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Yang keempat, cara menukil atau mengutip 7 bacaan. 5, cara menghadapi orang munafik. Selamat mengikuti. Munafik pandai baca Al-Quran, pandai ceramah. Al-Qura, Al-Bayan, alimul lisan. Pengertian Al-Qura. Qura adalah jamak dari qari, yang artinya orang yang membaca. Secara istilah yaitu seorang ulama atau imam yang terkenal mempunyai madhab tertentu dalam suatu qiraah yang mutawatir. Pengertian Al-Bayan. Al-Bayan adalah orang memperbanyak bicara dengan tidak mengindahkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para penceramah atau khotib mubaligh, memperlebar atau memperluas kata-kata agar dipuji banyak orang dan mengabaikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang Al-Qura dan Al-Bayan. Untuk selanjutnya, penjelasan 7 bacaan Al-Quran. Semoga kita bisa memahami. 7 bacaan Al-Quran. 1. Bacaan soba. Jenis soba adalah irama lagu yang terdengar ringan namun cepat. Karakternya lembut, halus, serta terdengar sedih. 2. Bacaan Hijaz. Hijaz adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak dengan lambat dan penuh khidmat. 3. Bacaan Ros. Ros adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak dengan ringan, cepat, dan lincah. 4. Bacaan Sika. Sika adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang memiliki karakteristik gerakan lambat dan khidmat, ketimuran, merakyat, dan mudah dikenali. 5. Bacaan Bayati. Jenis irama Bayati
identik dengan lantunan yang lambat. 6. Bacaan nihawan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang bernuansa kesedihan. 7. Bacaan jiharka. Jiharka adalah jenis irama lagu yang memiliki karakteristik berirama rommel atau minor. Terkesan sangat manis didengar dan iramanya menimbulkan perasaan yang dalam. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang 7 bacaan Al-Quran. Untuk selanjutnya kami menyampaikan penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita melaksanakannya. Di antara keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. 1. Mendapat pahala berlipat dan diangkat derajatnya. 2. Mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. 3. Mendapatkan ketenangan hati. 4. Terbebas dari aduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. 5. Dihadiri malaikat dan akan ditempatkan bersama malaikat di akhirat nanti. 6. Menyembuhkan penyakit hati dan jasmani. 7. Mendatangkan kebaikan dan menyebabkan mendapat syafaat. 8. Memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. 9. Terpelihara dari kegelapan atau kesesatan. 10. Menjadi manusia yang terbaik. 11. Mendapat kenikmatan tiada tara. 12. Kedua orang tuanya mendapat mahkota di surga. 13. Merupakan ladang pahala. 14. Apabila membaca belum baik mendapat 2 kali lipat pahalanya. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian kami sampaikan penjelasan tentang cara menukil 7 macam bacaan Al-Quran. Selamat mengikuti. Macam cara menukil 7 bacaan Al-Quran. 1. Mutawatir, yaitu qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, dan sejumlah orang seperti itu dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Masyhur, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai derajat mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rosem Utsmani, serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat, sehingga karenanya tidak dikategorikan qiraat yang salah atau syadz. 3. Ahad,
yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi rasm Utsmani, menyalahi kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal seperti halnya qiraat masyhur yang disebutkan. Qiraat macam ini tidak termasuk qiraat yang dapat diamalkan bacaannya. 4. Syadz, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya seperti qiraat Malaka Yaumaddin Al-Fatihah ayat 4 dengan bentuk fi'il madhi dan menasabkan yauma. 5. Maudhu, yaitu qiraat yang tidak ada asalnya. 6. Mudraj, yaitu ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran seperti qiraat Ibnu Abbas, laisa alaikum junnahun an tabtahu fadlam mir rabbikum fi mawasimil haji fa'idha afattum min arafatin. Al-Baqarah 198, hadis riwayat Bukhari. Kalimat fi mawasimil haji adalah penafsiran yang disisipkan ke dalam ayat. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang cara menukil 7 bacaan Al-Quran. Untuk selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang cara menghadapi munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selamat mengikuti. Di antara cara menghadapi orang munafik. 1. Bicara sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. 2. Gunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis. 3. Beri nasihat dengan lemah lembut. 4. Bersikap adil terhadap mereka. 5. Harus mampu bersabar. 6. Mampu menahan diri, tidak mudah terpancing. 7. Setelah menempuh berbagai cara tidak mempan, beri nasihat dengan keras. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi yang bisa kami sampaikan bab 41, 42, dan 43, yaitu tentang munafik pandai membaca Al-Quran dan pandai ceramah, yang meliputi pengertian Al-Qur'an dan Al-Bayan, kemudian tentang 7 macam bacaan dan keutamaan membaca Al-Quran setiap hari, cara menukil 7 bacaan, dan cara menghadapi orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Subhanahu wa Ta'ala, subhana rabbiyal azim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.